Halo semuanya, jumpa lagi di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Kali ini kita akan nonton bareng film John Wick. Film dibuka dengan menampilkan John Wick yang diperankan oleh aktor yang sangat populer tentunya, yaitu Keanu Reeves. Ia tampak menabrakkan SUV-nya ke dinding. Dia terhuyung-huyung keluar dari kendaraannya. Dalam kondisi penuh darah dan luka, dia menekan luka tusuk di perutnya. Saat dia merangkak ke samping, dia mengeluarkan ponselnya dan menonton rekaman istrinya yang bernama Helen di pantai. John kemudian merosot dan menutup matanya. Beberapa hari yang lalu, John bangun pada hari yang mendung. Kilas balik menampilkan dia sedang bersama Helen sampai saat ini ketika dia pingsan di pelukannya. Helen memiliki penyakit yang akhirnya merenggut nyawanya. Ini adalah hari pemakamannya. Setelah selesai memakamkan Helen, teman lama John yang bernama Marcus mendekatinya untuk menyampaikan belasungkawa. Malam itu, sebuah kiriman tiba untuk John. Kiriman itu berisi anjing kecil. Di dalam kiriman itu, John juga menemukan catatan kecil yang ditulis Helen. Helen menulis kepadanya bahwa dia telah hidup damai bersama dengan kepergiannya. Dan sekarang, dia ingin John menemukan kedamaiannya pula. Jonathan pun menangis. Dia mengeluarkan anjing itu dan melihat ikatan di lehernya yang memiliki bunga di atasnya dan membuat John menamai anjing tersebut dengan nama Daisy. Daisy terus mengikuti John kemanapun ia pergi, bahkan sampai ia masuk ke dalam mobil Mustangnya dan kemudian mereka pergi. John berhenti untuk mengisi bensin. Pada saat yang sama, datang pula 3 remaja nakal yang berasal dari Rusia, yang salah satunya bernama Yosef Tarasov yang merupakan putra dari bos mafia bernama Vigo Tarasov. Yosef mendatangi mobil John dan memuji mobil tersebut, lalu menanyakan berapa harga mobil jika dijual. Namun, John mengatakan bahwa mobilnya tidak untuk dijual. Yosef kemudian menggertak John, tetapi John balik menggertaknya. Salah satu teman Yosef menahannya dan masuk ke dalam jendela mobil, sembari mengucapkan semoga harimu menyenangkan kepada John. John pun kemudian pergi. Saat John tidur, Daisy tampak pergi ke bawah dan John pun mengikutinya. Ketika mereka turun, sudah ada 2 pria dalam bayangan berdiri di depan John. Sementara yang ketiga muncul dari belakang dan memukul kepala John. Mereka pun mulai memukuli John, sementara Daisy terus menggonggong. Salah satu pria mengambil anjing itu dan mematahkan lehernya. Pria itu melepaskan topengnya dan ternyata dia adalah Yosef dan kawanannya tadi. Dan mereka memantai John untuk mengambil Mustangnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan John yang sudah tak berdaya sambil membawa Mustang miliknya. John kemudian mencoba bangun dan menghampiri jasad anjingnya Daisy, kemudian membelai kepalanya. Yosef membawa mobil John ke sebuah bengkel yang dikelola oleh Aurelio. Aurelio tampak mengenali mobil itu dan menanyakan dari mana Yosef mendapatkannya. Yosef membual tentang dari siapa dia mencuri mobil tersebut dan hingga akhirnya ia mengatakan bahwa ia mencurinya dari John dan ia membunuh anjingnya. Aurelio pun meninju wajah Yosef dan mengatakan bahwa dia gila karena telah mencuri mobilnya. Kemudian John datang ke bengkel dan menanyakan apakah mobilnya ada datang ke bengkelnya. Dan Aurelio memberitahu John bahwa yang mencurinya adalah Yosef dan memberitahunya bahwa dia adalah anaknya Vigo. Dan John pun pergi dengan meminjam mobil Aurelio. Di tempat lain, Vigo menelpon Aurelio untuk menanyakan mengapa dia memukul Yosef. Aurelio mengatakan itu semua karena dia mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Vigo kemudian gelisah dan kemudian mematikan teleponnya. John mengambil palu godamnya dan pergi ke ruang bawah tanah dan mulai menghancurkan lantai hingga terbuka. Dia mengeluarkan sebuah kotak besar yang isinya adalah setumpuk senjata dan peluru serta koin emas yang sangat banyak. Vigo kemudian bertemu dengan Yosef di rumahnya untuk membahas situasi tersebut. Dia meninju perut putranya tersebut 2 kali untuk menegurnya, mengingatkan kepadanya siapa orang yang baru saja ia curi mobilnya dan ia bunuh anjingnya.
Vigo memberitahu Yosef bahwa John Wick pernah bekerja satu tim dengannya. Sampai dia bertemu Helen dan memutuskan untuk pergi dan keluar dari organisasinya. John rupanya memiliki reputasi sebagai The Bogeyman, atau lebih tepatnya orang yang mereka panggil untuk membunuh Bogeyman. Vigo menelpon John untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, tapi John tidak berkata apa-apa dan menutup teleponnya. Vigo kemudian mengirim tim pembunuh bayaran ke rumah John untuk membunuhnya. Namun, John telah mengetahui ada yang datang ke rumahnya dan membunuh mereka satu persatu. Dia menembak mereka dan bertarung dengan beberapa orang terakhir dan kemudian menikam penjahat terakhir yang hidup tepat di jantungnya. John kemudian didatangi polisi, namun terlihat polisi sudah memaklumi tindakan John, walaupun dia melihat ada satu orang yang telah tewas di rumahnya. John pun kemudian memanggil kru pembersihan untuk membuang mayat-mayat tersebut. Ini bukan pertama kalinya mereka berbisnis dengan John, dan mereka pula tahu ini bukanlah yang terakhir. Di tempat lain, Vigo menemui Marcus dan meminta dia untuk membunuh John Wick karena dia tahu mereka berdua saling dekat. Dalam kontrak barunya, Vigo akan memberikan uang senilai 2 juta US dollar. Vigo juga menginstruksikan asistennya yang bernama Avi untuk memanggil orang lain juga untuk mengambil pekerjaan itu. Marcus pun menerima pekerjaan tersebut. John pergi ke sebuah hotel, The Continental, untuk tinggal sementara saat dia sedang menjalankan bisnisnya. Di sana, dia melihat seorang wanita yang cukup dia kenal. Ia bernama Perkins. John bertemu teman lama lainnya yang bernama Winston, dan John menanyainya di mana ia bisa menemukan Yosef. Pada malam hari, Marcus sampai ke atap gedung di seberang jalan dan menyiapkan snipernya untuk membidik John di kamarnya. Dari jendela, dia melihat seseorang masuk ke kamar John. Dia melepaskan tembakan untuk memperingatkan John. Rupanya dia adalah Perkins. Perkins mulai menembaki John dan John berusaha untuk menghindarinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Vigo membayarnya 2 kali lipat jika ia bisa melanggar aturan dalam hotel tersebut. John akhirnya bisa mengatasi Perkins dan menawarkan belas kasihan jika dia mau memberitahu di mana ia dapat menemukan Yosef. Dia memberitahu John bahwa Yosef ada di pemandian di bawah hotel. John kemudian menjatuhkan Perkins dan menitipnya bersama rekannya yang bernama Harry. John pergi ke klub atau juga pemandian tempat Yosef dan teman-temannya berada. Begitu mereka melihat John, dia mulai menembaki mereka, sementara Yosef melarikan diri. John membunuh setiap pembunuh bayaran yang menghadang jalannya. Tetapi dia kehilangan Yosef saat dia melarikan diri dengan mobil pelarian. Di kamar Harry, ia memborgol Perkins di sebuah kursi. Ia tidak menyadari bahwa Perkins telah melakukan sebuah trik untuk melepaskan tangannya yang diborgol. Perkins pun lolos dan meletakkan bantal di wajah Harry sebelum akhirnya menembaki wajahnya dengan pistol. John kemudian pergi ke sebuah gereja tempat Vigo menyimpan uang rahasianya. Setelah menembak beberapa preman di dalam gereja tersebut, John memaksa seorang pendeta untuk membimbingnya ke tempat uang itu berada. John pun berhasil masuk dan membakar semua uang milik Vigo. Vigo mengetahui kebakaran itu beberapa saat sebelum dia terjebak dalam serangan yang dilakukan oleh John. Meskipun John membunuh sebagian besar anak buah Vigo, namun ia harus tersingkirkan ketika sebuah SUV menabraknya yang membuatnya terlempar. Vigo kemudian menangkapnya dan menginterogasinya untuk alasan mengapa dia berusaha keras untuk membalas dendam kepada anaknya. John mengatakan kepadanya bahwa anjing itu adalah hadiah dari Helen yang menjadi temannya saat dia bersedih karena kehilangan Helen dan mengatakan Yosef merenggut itu darinya. Vigo kemudian meninggalkannya kepada anak buahnya untuk membunuh John. Mereka kemudian memasukkan plastik ke kepala John. Namun, Marcus mengawasi dari gedung sebelah dan dia menembak satu pembunuh bayaran tersebut di kepala untuk memberikan John kesempatan melawan satu orang lainnya. John mendapatkan senjatanya dan kemudian berkejar untuk menembak mobil Vigo. John pun berhasil membunuh yang lainnya dan hanya menyisakan Vigo hidup-hidup. John menawarkan untuk membiarkannya hidup dengan memberitahu lokasi anaknya. Vigo pun terpaksa memberitahu John bahwa Yosef bersembunyi di rumah persembunyiannya di Brooklyn. Di rumah persembunyian tersebut terlihat dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Tetapi tidak ada yang dapat menghentikan John untuk membunuh mereka satu persatu dan menyerbu tempat itu. Yosef sekali lagi mencoba untuk kabur, tetapi John menangkapnya dan membunuhnya.
Marcus kemudian menemui John Wick setelahnya di tepian sungai. Namun obrolan mereka ternyata disaksikan oleh Perkins dan memberitahu Viggo bahwa Marcus telah berkhianat. Sebagai pembalasan atas kematian Yosef, Viggo menyuruh anak buahnya menemukan Marcus dan membawanya ke kediaman mereka. Di sana, mereka memukulinya dengan brutal dan sadis. Viggo juga menghubungi John dan mengatakan bahwa ini adalah pembalasan atas kematian anaknya. Viggo dan Perkins kemudian menembak Marcus hingga tewas. Perkins tampak ditelepon oleh resepsionis The Continental dan tampaknya mereka telah mengetahui pelanggaran yang dilakukan Perkins. Dalam perjalanan, Perkins dipojokkan oleh 4 pria yang dipimpin oleh Winston yang mengatakan kepadanya bahwa dia dikeluarkan karena melanggar aturan Continental. Kemudian, keempat pria itu langsung mengeksekusi Perkins. Winston menelpon John ketika sedang duduk di samping jasad Marcus dan memberitahunya bahwa Viggo sedang menuju helikopter. John pun mengejar mereka dan mencoba menabrakkan mereka dengan mobilnya. Satu mobil berhasil disingkirkan. Asisten Viggo, Avi, kemudian keluar untuk coba membunuh John. Namun ia hanya mengantarkan nyawa saat John menabraknya. Viggo kemudian mencoba mendorong mobil John ke tepi, tapi John berhasil keluar dengan selamat. Keduanya kemudian bertarung 1 lawan 1 di tengah hujan. Viggo mencoba menikam John, tetapi John malah mendorong pisau itu mengenai dirinya sendiri sebelum akhirnya meraihnya dan menancapkannya di leher Viggo. John pun meninggalkan Viggo dalam keadaan tewas tertusuk. Kita kembali ke adegan pertama kali film ini dimulai, di mana John masih dalam keadaan berdarah. Setelah menonton videonya bersama Helen, dia terinspirasi untuk melangkah ke depan. Dia pergi ke tempat penampungan anjing dan mengambil beberapa obat-obatan untuk dirinya. Dia kemudian pergi membawa seekor anjing bersamanya. Mereka pun pulang bersama dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Stay tune!